Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini bisa bergabung dalam podcast hukum Islam yang diselenggarakan oleh Prodi S3 Hukum Islam di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan sebuah tagline kompetitif dan excellent. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi berkaitan dengan sebuah riset yang menarik, yaitu berkaitan dengan sinergitas tata kelola zakat dan pajak di Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita kehadiran salah seorang tamu sebagai seorang peneliti, juga sebagai seorang praktisi ya di bidang perpajakan ya, namanya Pak Dasep Herianto. Heriansa. Pak Dasep Heriansa ini asli orang Bandung, orang Garut, orang Garut yang sekarang berkiprah di kota Bandung ya. Nantilah dikenalkan terkait dengan posisi Pak Dasep ini sebagai seorang praktisi dan juga telah menempuh proses untuk ujian disertasi dengan nilai yang sangat bagus begitu. Tema yang menarik pada kesempatan ini yang akan kita bicarakan, ini tema yang menurut kami gitu ya, yang update itu, up to date. Yang pertama tentang zakat, kemudian yang kedua tentang pajak begitu. Nah, gagasan daripada Dasep itu nanti akan kita diskusikan. Sebetulnya riset Pak Dasep ini dimulai dari kegelisahan ya, problem akademiknya. Ada hal yang di Indonesia itu menurut Pak Dasep mungkin belum ideal ya, dari sisi perlakuan pemerintah terhadap zakat, juga bagaimana pelaksanaan dan implementasi pajak di Indonesia. Oleh karena itu kita akan memulai untuk mendiskusikan pembahasan kita dengan tema yang sangat menarik ya. Dan mudah-mudahan ini berkenan bagi para pecinta podcast hukum Islam S3 dengan nama yang sangat keren, namanya Kumis. Ya, Kumis itu pembahasan hukum Islam. Insya Allah ya. Baik, kita akan langsung saja bertanya secara to the point terkait dengan sinergitas. Jadi sebetulnya penelitian Pak Dasep ini dimulai dari background historis dan background akademiknya apa? Silakan secara elaboratif disampaikan. Baik, terima kasih Prof. Salam untuk semuanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentu Prof, saya mahasiswa Prof bersepakat satu kehormatan, sehingga kami atau saya diberi ruang untuk menyampaikan ide utamanya itu atau gagasan terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini, di mana kita menuju Indonesia Emas tahun 2045 ini. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa salah satu problem bangsa ini sampai hari ini dari sisi penerimaan negara khususnya atau bahasa umumnya dan pendanaan negara adalah masalah pajak. Nah, kemudian selanjutnya adalah sebagai umat Islam tentu saja kita ada rukun Islam, di mana zakat adalah salah satu yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim. Nah, dalam konteks Indonesia ini hari ini ada pengenaan ganda terhadap penghasilan yang sama bagi seorang Muslim, yaitu satu sisi harus membayar zakat, satu sisi membayar pajak. Nah, ini tentu kalau kita lihat beberapa teori, beberapa studi beberapa negara,
semestinya ini bisa dihindari atau ada alternatif lain sehingga masyarakat muslim itu tidak dikenakan beban ganda. Nah itu yang problem akademik. Nah selanjutnya saya melakukan kontemplasi cukup lama, mencari berbagai data, informasi, studi beberapa negara. Yang pertama adalah memang bangsa kita itu hari ini masih belum begitu memuaskan dalam capaian. Yang pertama adalah indeks pembangunan manusia. Ya. Jadi kita itu di ASEAN dari 10 itu nomor 6. Di dunia itu nomor 112. Bahkan hasil dari publikasi PBB itu kita ditempatkan satu saja di atas Filipina, kemudian di bawah Filipina sebelum perang. Nah ini tentu kalau kaitan kita dengan tujuan berbangsa dan bernegara, tentu kita itu tadi dikaitkan dengan visi Indonesia 45 itu, tentunya kita harus berlari kencang sisa kurang lebih 20 tahun ini. Nah selanjutnya untuk pembiayaan negara itu tadi APBN kita itu sebagaimana kita ketahui itu masih minus Pak. Iya. Ya, artinya apa? Berarti artinya kita ngutang kekurangannya untuk menutupnya. Dan itu juga bisa dilihat memang kita itu tax ratio kita itu nggak bagus Pak. Nah hasil para ekonom senior bahwa apabila tax ratio kita 15% itu bisa surplus. Hari ini kita masih 9,5%. Nah sekarang kaitannya dengan ini, kalau itu penerimaan ya, kaitannya dengan zakatnya. Ya. Kita to the point. Dan ini kan ingin mensinergitas. Betul Pak. Ya. Kenapa harus ada sinergi antara zakat dengan pajak? Baik Pak. Gimana? Tadi wajib pajak yang juga muzaki ya itu di dalam pelaporan pemenuhan SPT tahunan wajib pajak hari ini memang sudah ada regulasi gitu Pak, yaitu sejak diundangkannya pajak itu tahun zakat di tahun 99, kemudian diharmonisasi oleh undang-undang pajak penghasilan tahun 2000. Itu di situ ada pasal di mana zakat itu dapat dikalkulasi sebagai belum pengurang Belum ya. jadi baru penghasilan pengurang penghasilan kena pajak dari bruto. Jadi istilahnya itu tax deduction, belum tax credit. Nah, kalau kita lihat sejak diundangkannya undang-undang zakat dan pajak itu tahun 2000 sampai sekarang kurang lebih 25 tahun, itu tidak berdampak secara signifikan terhadap keduanya, Prof. Baik terhadap zakat maupun terhadap pajak. Pajak tax ratio masih kurang, kemudian sementara zakat juga dari potensi dengan realisasi itu masih jauh. Dan kalau kita lihat data itu kan justru yang cukup menggembirakan saat COVID, Prof. Sampai tahun itu agak signifikan kenaikannya. Nah itu dan data 2024 itu baru 5,04%. Nah tentu saja ini dengan data-data empiris 25 tahun itu tentunya kita para intelektual dan yang punya kepentingan untuk itu kita harus mencari solusi. Tidak bisa ini dibiarkan begitu saja, sehingga harus ada solusi terhadap regulasi yang ada. Nah, saya dalam penelitian ini mengusung suatu pemikiran yang apabila dipenuhi ini bisa merubah tata kelola Jakarta di Indonesia, yaitu bagaimana yang asalnya itu pajak sebagai pengurang penghasilan tidak kena pajak atau pengurang penghasilan bruto bisa dikatakan sebagai sebagai biaya, gitu. Menjadi pajak zakat sebagai pengurang zakat sebagai tax credit, sehingga itu nilainya bisa lebih signifikan. Mungkin bahasa untuk jadi kalau orang sudah mengeluarkan zakat, iya, itu bisa mengurang
cukup signifikan ya. Cukup signifikan dibanding saat ini yang sebagai pengurang penghasilan produk rokok. Dan itu kecil sekali. Ya, itulah yang diduga kenapa 25 tahun itu tidak signifikan terhadap keduanya. Nah, itu barangkali Prof, tentu untuk angka-angka yang sifatnya proyeksi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Dan saya sendiri insya Allah akan melakukan riset-riset lanjutan untuk lebih meyakinkan kepada para pemangku kepentingan agar kita tersadarkan bahwa kita Tadi itu kan merubah dari tax ke tax deduction ke tax credit. tax credit ya. Ya. Nah itu gagasan nih Pak Dasep ini dengan cara membuat mengubah tata kelola atau merubah sistem, dalam hal ini adalah peraturan. Bagaimana itu? Misalkan di pasal-pasal Ya. undang-undang misalnya Betul. tentang zakatnya gitu Ya. atau Ya. tentang pajak. Karena setelah ini kan kalau pengurangnya cukup besar maka penerimaan pajaknya tidak Ya, signifikan kan? betul. Begitu. Jadi Betul. harus ada solusi yang win-win solution. Betul, Prof. Terutama bisa diterima oleh negara gitu loh. Prof. Tentu saja Prof, dalam kerangka bernegara kita, negara kesatuan Indonesia itu ketika tadi pajak kemudian zakat yang sudah menjadi ada hukum positif itu harus diharmonisasi atau di amandemen Prof, yang tadi sehingga nanti kalau itu sudah di amandemen dijadikan rujukan untuk pedoman tata kelola. Jadi hemat saya itu adalah tadi yang pertama kali itu harus merubah di undang-undang pajak khususnya agar tadi yang semula zakat itu sebagai pengurang penghasilan bruto menjadi zakat sebagai pengurang pajak atau tax credit. Nah, Jadi itu dan di undang-undang peluangnya untuk bisa sampai ke gagasan itu dengan kondisi sosiopolitik ekonomi di Indonesia seperti ini gimana ini? betul, Prof. Ini yang menjadi tantangan bersama, makanya saya bertekad ingin terus mempromosikan pada berbagai kesempatan kepada masyarakat, terutama yang punya andil di dalam bagaimana mendorong harus ada ini political will terhadap gagasan ini. Yang tadi ketika peluangnya, tentu kalau kita lihat hari ini, Prof, nampaknya agak sensitif terkait dengan masalah penerimaan pajak yang kurang begitu bagus. Ya. Terlebih kemarin itu dengan uji coba implementasi Cortex sehingga beberapa penerimaan di awal-awal implementasi awal Januari itu kurang begitu menggembirakan. Namun sekarang seiring dengan terus disempurnakan sudah mulai membaik. Jadi memang peluangnya, Prof, harus kita meyakinkan kepada kelompok atau pihak yang khawatir terjadinya penurunan penerimaan pajak ketika zakat itu dijadikan tax credit. Yang ideal tuh berapa pajak itu negara harus menerima? Secara nasional. Pajak hari ini kan di atas 80% ya penerimaan negara. Jadi kita kemudian sekarang dengan pemerintah itu kan terus berupaya bagaimana penerimaan sumber pembelian negara dari 3 profesi selain hibah itu penerimaan negara bukan pajak. Memang secara angka ideal saya belum mencari rujukan berapa persen. Namun kalau kita lihat kepada undang-undang tentang keuangan negara itu kan hari ini lebih fokus kepada berapa persentase terhadap hutangnya, Prof. Iya. Bukan kepada isunya berapa pajak harus standar mengelola cukup untuk mengelola negara, gitu ya, untuk keuangan negara. Nah, akan tetapi barangkali terkait dengan tadi kekhawatiran tadi zakat akan berkurang, pajak akan berkurang ketika negara itu wajib pajak itu membayar zakat. Sebenarnya itu tidak perlu dikhawatirkan. Mengapa? Kalau kita lihat Malaysia, Singapura itu sudah melakukan itu, dan bagi mereka justru sebaliknya. Ketika itu diberlakukan itu menjadi dua-duanya tumbuh seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun para mujahid. Baik. Kalau lihat dari potensi ya kurang lebih
330 triliun ya kalau Iya, pajak. betul, Bro. Kalau zakat. Kalau zakat. Sementara yang dihimpun di angka 30 triliun hanya Ya, di bawah 10%. hitungan saya mungkin ya di bawah 10%, 5,04 itu kan ada dua versi data Prof ya. Saya kemarin menggunakan yang hasil riset ITB. 217 yang IPB udah lama. Iya, iya, Prof. Ya. Sekarang kita tuh karena kan sekarang seiring sudah. dengan potensi dan hasil kajian-kajian berbagai objek zakat. Oke. Dalam riset ini kan penguatannya ada di kerangka teorinya ya. Iya, Prof. Nah, Pak Dasep itu menggunakan grand teorinya, mungkin masih ingat syariahnya Imam Ghazali. Imam Ghazali. Terus yang kedua, Mungkin saya ini lihat lagi ini Pak ya. Boleh. Jadi kerangka teorinya kan lebih jelas. ya teori ketimbangan itu. Iya. Yang Beth E. Baldwin. Iya, betul, Oke. betul. Ya, teori ketimbangannya. Dan yang ketiga applied-nya itu Monzerka. Betul, Prof. Dan teori filantropi ini gimana nih? Dengan teori ini hasil analisis teoritisnya terhadap persoalan yang diajukan ya. Iya, Prof. Bagaimana? Secara singkat bisa menjelaskan. Jadi- Kalau dari sisi Makosid misalkan pakai jasa Auda ya, kemudian Imam Al-Ghazali jelas ya, dengan pengelolaan zakat dan pajak ini secara baik, benar dan juga bisa dikolaborasikan atau disinergikan akan menghasilkan apa yang disebut dengan hibdul mal, menjaga harta. Iya. Termasuk juga orang kemudian melaksanakan zakat dalam rangka hibduddin. Iya, Prof. Gimana itu coba? Ya. Tadi Secara singkat saja. Ya, teori-teori tadi, teori grand teori, kemudian medium teori dan abstract teori itu memang sangat relevan ketika tadi yang pada akhirnya saya mengkerucutkan beberapa pakar itu bahwa menguatkan bahwa teori itu ketika dalam suatu negara atau apapun namanya bentuknya, baik itu dalam skala negara yang menganut demokrasi, kemudian kerajaan dan lain-lain, pada intinya itu adalah teori ini menguatkan bahwa ketika dalam suatu tadi negara itu terjadi perekonomian, tentu itu kan akan pertumbuhan ekonomi itu akan diperoleh yang pertama kali oleh adalah yang kalangan-kalangan menengah atas. Jadi penghasilannya mereka menikmati duluan dari hasil perniagaan atau dan sebagainya, kemudian nanti menetes ke bawah dengan dua instrumen tadi, Pak, fiskal maupun zakat. Nah itulah, jadi sebetulnya ini tidak usah khawatir ketika dua instrumen tadi itu diterapkan dua-duanya, begitu ya. Karena itu kan hanya sebagian kecil saja menetes dari peredaran yang lebih besar itu dari produk. Itu yang mungkin relevansi teori itu dengan tadi bagaimana penerapan zakat dan pajak itu akan nanti berdampak terhadap masyarakat, di mana sebagian kecilnya itu menetes kepada yang berhak untuk memperoleh manfaat. Barangkali itu. Baik. Yang terakhir nih, karena saya kira ini sudah disajikan ya di hadapan para oponen, para penguji, dan sudah berhasil lolos menjadi doktor ya. Nah, biasanya temuan atau novelty ya yang ingin disampaikan kepada publik dari riset ini seperti apa? Biar pemirsa itu bisa mengetahui disertasi ini menarik untuk dijadikan referensi. Ya. Penelitian saat ini ya sampai terkini itu biasanya mereka itu teman-teman yang riset itu adalah fokus hanya misalnya di zakat saja atau pajak saja. Nah, sementara itu ketika tadi ada problem akademik, masalah ketika kaum muslimin itu diberikan beban ganda atas penghasilan yang sama, baik zakat maupun pajak, maka itu tadi peneliti saya mengusung kebaruan itu adalah ini ada problem akademik yang harus dipecahkan.
sehingga akan berdampak luas terhadap tatanan nanti tata kelola Jakarta pajak, sehingga saya mengistilahkan bahwa umat Islam itu sebenarnya menunggu perubahan ini. Mereka menunggu agar ketika zakat dijadikan sebagai pemurah pajak itu sungguh akan memberikan ruang kepada mereka, satu sisi melakukan kewajiban sesuai dengan keyakinannya membayar zakat, tapi diakui oleh negara bahwa itu juga memberikan kontribusi kepada negara, walaupun di dalam tidak masuk APBN, tapi pada hakikatnya kan akan didistribusi kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap indeks pembangunan manusia ketika itu dikonsumsi, digunakan untuk berbagai kepentingan. Mungkin itu, Prof. Ya, memang waktu kita diskusi ya atau waktu ujian itu menawarkan tentang model sinergi. Ya, jadi model sinergi antara zakat dengan pajak. Dan nomenklatur ya, karena zakat itu wilayahnya ta'budiyah, sifatnya kewajiban agama, sementara pajak itu kewajiban negara. Karena itu sinerginya boleh kita kasih nama dulu itu ya, kemarin itu usulannya kasih nama menjadi misalkan sinergi transendental ya, sinergi yang menampilkan antara posisi wilayah insaniyah dengan wilayah uluhiyahnya, wilayah agama dengan wilayah sosial, ekonomi, gitu kan, politik yang ada di Indonesia. Jadi boleh kita menyebut dengan sinergi yang sifatnya holistik, ya, tidak hanya sinergi itu bersifat istilahnya bersifat sebagian saja, ya, tapi harus simultan. Betul, ya, tidak sinergi yang sifatnya parsial, tetapi sinergi yang sifatnya sintetis, simultan, dan komprehensif, serta sinergi yang sifatnya holistik. Baik, saya kira ini tema tentang perpajakan dan zakat itu selama kita berada di Indonesia akan menjadi tema yang menarik ya. Betul, Bro. Dan akan senantiasa menjadi tema yang sekarang teman-teman yang mau menyelesaikan disertasi banyak juga yang melakukan riset tentang zakat ya. Tapi memang yang dihubungkan dengan pajak, saya kira baru kali ini nih, ada Dasep ini. Ya, baik, saya kira itu. Terima kasih ya Pak Dasep kepada semua pemirsa, kemudian pecinta podcast Kumis ya. Siap. Islam S3 Prodi ya, S3 Hukum Islam. Sebetulnya para doktor yang dikeluarkan ya, yang kemudian menjadi output dan juga jadi outcome di Prodi S3 Hukum Islam ini diharapkan memiliki dua aspek ya. Yang pertama kompetensi. Ya, kompetensi saya kira kita kuliah ya sampai 3 semester, kemudian ujian dan sebagainya, mudah-mudahan menjadi dokter yang memiliki kapabilitas, kemampuan, kompetensi yang mumpuni. Amin. Dan itu tidak hanya bersifat lokal kan, Betul. secara regional, nasional, dan juga internasional. Amin. Malahan saya berharap kalau mau ikut Ikon Iman, misalkan di rencananya di mana, di Brunei, untuk presentasi boleh saja, untuk meningkatkan kapasiti sebagai akademiknya. Yang kedua, integrity. Integrity itu berarti kan aspek dokter-dokter yang menjadi alumni ya di kita ini memiliki akhlak, karakter keilmuannya bagus, akhlaknya bagus, etikanya bagus, dan juga moralitinya bagus. Sehingga biasanya di kita di hukum Islam itu ada 3 aspeknya. Yang pertama adalah academic mind. Jadi tujuan kita dalam proses KBM ini, perkuliahan kita ini, yang nanti menghasilkan sosok-sosok yang memiliki kesadaran konsistensi tentang academic mind. Cara berpikirnya ya akademik gitu, ya ilmiah, ya scientific, berdasarkan data bukan berdasarkan hoax. Yang kedua adalah academic skill,
Nah, kalau Pak Dasep sekarang jadi ilmuwan, tapi juga dipadukan menjadi seorang praktisi di bidang perpajakan ya. Sekarang sangat dibutuhkan oleh berbagai stakeholder, termasuk juga perusahaan. Jadi, academic skill, dan yang ketiga adalah academic attitude atau academic karakter ya. Attitude, sikap seorang akademisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, kebenaran. Ya. Saya kira tema hari ini sangat menarik ya, dan saya haturkan terima kasih atas kehadirannya Pak Dasep ini dari Cimahi ya. Sama-sama Prof. Satu kehormatan Ya, mudah-mudahan dipanggil oleh ke depan kalau ada waktu lagi bisa datang Insyaallah. kembali untuk membicarakan tema tentang ini, dan juga nanti kalau ada seminar khusus tentang pajak gitu ya, khusus tentang pajak dan juga tentang zakat, kita akan hadirkan, karena sebentar lagi kita akan adakan seminar insya Allah ya, seminar tentang filantropi di S3 ini. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ya kita tetap dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, karena diselenggarakannya pasca sarjana S3 Hukum Islam itu dalam rangka meningkatkan ya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang saya sebut kompetitif, gitu ya, berdaya saing. Kemudian yang kedua memiliki keunggulan ya, keunggulan yang luar biasa. Dan yang ketiga memiliki akuntability akademik yang bagus. Tentu saja ya, yang terakhir ini adalah menjadi prodi hukum Islam dengan lulusan alumni doktornya yang excellence. Itu saja, semoga ini menjadi kebaikan buat kita semua dan menjadi motivasi. Salamnya buat semua para alumni, para calon doktor, dan sedang proses menjadi doktor-doktor yang hebat-hebat di prodi S3 Hukum Islam ini di pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.